membiasakan dengan merancang atau merencanakan proses pembuatannya agar hasil olahan pangan bermanfaat sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara ekonomi maupun kebutuhan. Hal lain yang harus diperhatikan dalam proses pengolahan dalam membuat suatu olahan pangan agar dapat menghasilkan produk olahan yang sesuai dengan kegunaan, nikmat dan cita rasa. Tempat dalam pengolahan memiliki nilai estetis dan penyajian maupun kemasan dan aman bagi kesehatan. Adapun tahapan pengolahan yang terdiri dari perencanaan, pembuatan, pengemasan, dan juga evaluasi. Sebelum melakukan pengolahan, kita harus mempersiapkan alat dan bahan termasuk bumbu dan rempah yang akan kita gunakan. Pengetahuan tentang bumbu dan rempah-rempah pada saat mengolah bahan pangan sangat dibutuhkan. Bumbu berfungsi untuk menambah cita rasa yang dapat menghasilkan cita rasa yang berbeda dengan kombinasi dan komposisi tertentu pada olahan pangan. Selain itu, bumbu juga dapat berfungsi sebagai bahan pengawet pada masakan karena adanya beberapa kandungan zat pada rempah yang mengandung atau bersifat antiseptik dan membunuh bakteri patogen. Adapun jenis-jenis rempah yang pertama yaitu adalah cabai. Ada berbagai jenis cabai yang dikenal di Indonesia yaitu cabai merah keriting, cabai merah besar, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, cabai hijau keriting, dan cabai hijau besar. Cabai memberikan rasa pedas dan efek warna merah pada masakan. Yang kedua yaitu bawang merah atau Allium cepa yang memberikan rasa gurih dan aroma sedap pada masakan serta bersifat anti mikroba. Selain umbinya, beberapa masakan juga menggunakan daun dan juga tangkainya. Yang ketiga ada bawang putih atau Allium sativum. Selain memberi rasa gurih dan aroma sedap pada masakan, bawang putih juga baik bagi kesehatan karena mengandung zat yang berfungsi menurunkan kolesterol dan juga memiliki kandungan antimikroba yang kuat seperti bawang merah. Yang keempat ada jahe atau Zingiber officinal. Rasa rimpang ini pedas dan agak sedikit pahit. Jahe banyak digunakan sebagai bumbu dalam olahan ikan ataupun daging. Pada olahan ikan, jahe dapat mengurangi bau anyir atau amis. Selain untuk bumbu, jahe juga nikmat untuk dibuat minuman penghangat. Yang kelima ada lengkuas atau Alpinia galanga. Umbi berserat kasar, agak keras, berwarna putih, kecoklat-coklatan atau kekuning-kuningan. Terdapat dua jenis lengkuas yaitu lengkuas merah dan lengkuas putih. Jenis yang umum digunakan sebagai bumbu adalah yang berwarna putih, sementara yang berwarna merah biasa digunakan sebagai obat tradisional, tetapi juga dapat digunakan sebagai bumbu masakan. Rasanya sedikit pedas, getir, dan memiliki aroma yang khas. Yang keenam ada kencur atau Kaempferia galanga. Umbi kencur berwarna putih kekuning-kuningan, rasanya sedikit pedas dan getir, memberi rasa segar dan aroma khas pada makanan atau masakan. Selain sebagai bumbu masak, umbi kencur juga digunakan sebagai obat tradisional. Yang ketujuh ada kunyit atau Curcuma longa. Umbi kunyit berwarna kuning hingga orange. Rasanya pedas, dipakai sebagai aromatik dan juga memberi warna kuning alami pada masakan. Selain bumbu masakan, umbi kunyit juga digunakan sebagai obat tradisional. Yang kedelapan ada jinten atau Cicarum roxburghianum. Biji-bijian berbentuk agak pipih lembut berwarna kuning kecoklatan, berbau harum segar. Rempah ini digunakan sebagai bumbu atau pemberi aromatik segar pada masakan. Yang kesembilan ada pala atau Myristica fragrans. Biji pala adalah biji dari buah pala yang berdaging kuning, muda kehijau-hijauan. Buahnya dapat dibuat manisan atau sirup. Bijinya dibuat bumbu penyedap, rasanya sedikit pedas dan getir serta berbau wangi. Yang ke-10 ada kayu manis atau Cinnamomum. Adalah kulit bagian dalam sejenis pohon, baunya manis dan harum.
Pada masakan, kulit kayu manis memberikan aroma manis dan juga harum. Yang ke-11 ada kembang cuka atau bunga lawang. Bisa disebut juga Illicium verum. Bunga berwarna coklat ini memiliki bentuk seperti bintang. Rempah ini memiliki aroma yang khas dan kuat, mirip dengan adas manis. Bunga lawang dijadikan penyedap rasa pada masakan, juga memberi aroma harum dan segar pada masakan. Yang ke-12 ada lada atau merica. Buah ini berbentuk bulat kecil seperti ketumbar, tetapi lebih keras, berwarna putih kekuning-kuningan, rasanya pedas seperti cabai. Buah ini digunakan sebagai bumbu memberikan rasa hangat atau pedas pada masakan serta aroma yang khas. Yang ke-13 ada ketumbar atau Charianthemum sativum. Buah ketumbar berbentuk bulat kecil berwarna coklat sekuning-kuningan dan agak lunak, memberi bau harum yang khas pada masakan dan rasa gurih. Yang ke-14 ada kapulaga atau Amonomum compactum, sejenis buah agak bulat berwarna putih atau kuning-kuningan, bergaris-garis rapat, bermahkota sisa perhiasan bunga, berbiji banyak kecil-kecil, terlindungi dalam salut biji berwarna keputihan, berwarna coklat kehitaman. Buah ini memberikan aroma harum dan segar pada masakan.